membayangkan ya kalau Trump itu katanya akan bertindak tanda kutip segila ini gitu yang bikin panik satu dunia apalagi ya di dalam negerinya sendiri. Makanya kita pengen ngobrol nih sama Mas Askar selaku anak ini ya dia tuh international relation ya. Iya. Jadi cocok lah untuk membahas hubungan-hubungan antar negaranya dan juga nanti seperti apa. Tapi yang pasti kita pengen tahu kondisi di USA sananya. Askar selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia. Mas Halo, Askar. minal aidin wal faizin. Baru mau Minal bilang. aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Emang pemimpin selamat ya? Ya, diselamatin Diselamatin aja, diselamatin selamat aja. ya. Walaupun mimpin Mudah-mudahan rakyatnya makmur terjamin. itu ada hubungannya lagu tersebut sama apa yang terjadi saat ini. Karena Bener. pemimpinnya Askar di sana beda dia pemimpin di Iya sini. benar. Askar tapi vibe lebaran di sana kayak mana? Kamu lumayan merasakan juga kumpul sama fellow Indonesian atau fellow Muslim di sana. Ya, oke. Tapi sebelum itu koreksi dikit. Aku Security Studies dari Georgetown University. Oh, tapi untuk iya. menjawab, ya sebenarnya ya aku ikut merayakan halal bihalal waktu itu di Wisma Indonesia atau sebenarnya kediaman Dubes Indonesia ya. Ya. Kedubes. Tapi ya setelah itu ya aku ikut mengunjungi rumah-rumah temen yang lagi open house. Ada juga teman-teman sesama Muslim yang non Indonesia juga yang aku juga ikut datangi gitu. Dia it's a fun day meskipun cuma 1 hari ya. Terus gak ada lebaran kedua gitu. Jadi kayak lebarannya disatuin gitu. That's it ya. Pertanyaannya apakah di sana pada bikin opor juga enggak? Karena kan ikonnya jelas. opor ya. Bikin makan berarti. Bikin jelas teman-temanku tuh selain bikin opor ada juga yang bikin nastar gitu. Seru banget. Iya. Tetap Jadi berasa ya. sebenarnya vibes lebarannya meskipun kamu ada di Amerika tapi tetap ada sebenarnya ya. Ada jelas. Oke, Dan satu seru. lagi yang berbeda juga adalah karena hari ini tampilan Askar berbeda karena kita bisa melihat latar belakang yang ini bukan virtual ya. Iya. Oh ini beneran ya. Biasanya kan di San Francisco Bridge, Iya. ya kan? Tiba-tiba di Manhattan Bridge. Kayaknya kita jadi penasaran sekali-kali boleh kita justru mau room tour nih biar kita tahu kehidupan Askar di sana kayak gimana karena Waduh. soalnya kelihatan dari sini sih seru banget ya. Nih. Iya, dan kelihatan gitu bahwa Askar ini tuh kayak mungkin ya aku jangan terlalu ke barat-baratan, aku tetap harus ingat aku jejak, aku pasang bendera Indonesia ya. Jadi Benar. di situ tuh kayak Iya. ada hiasan 17-an. Bener. Iya, ini di ruang tamuku emang sengaja dipasang bendera Indonesia ya, maksudnya biar ingat negara lah Bener. gitu kan. Bener. Biar apa ke tanah lagi ya. Iya, Mari kita coba mengejawantahkan ya di ruang tamuku. Coba lu kebayang gak? Lu di Amerika, lu masih ada ruang tamu. Atau rame-rame kali kontrakan kalau kayak di gue zaman kampus kan kontrak rame-rame yo. Ya tetap aja Ndi, lu bakal ngambil studio aja yang Mursida Iya gak sih? sih, bener, Ini kan bener, tiba-tiba bener, ada bener. ruang tamunya berarti festif Iya banget dong. bener. Tuh barengan sama tinggal rame-rame apa gimana sih Kar di sana? Iya bener. Aku tinggal merame sama 2 orang lagi gitu. Tapi satunya orang Indonesia. Beliau itu sedang mengambil PhD di American University. Beliau dosen UGM. Satu lagi tuh orang Jepang. Dia kerja di World Bank. Oh jadi Wah. gak semuanya Indonesian ya? Ih seru banget. Heeh. Oke. Iya jadi kayak campur gitu. Dan kita suka bikin acara makanya ada ini. Tapi ada orang Jepang di sana dia gak protes apa? Kayak ini kan bukan bendera gue. Kayak Enggak, dia nggak protes. Soalnya kalau kita protes kita yang demo kita berdua. gak usah Karena banyak 2 demo. lawan 1. Iya benar-benar. Oh bertiga ya. Jadi dia gak punya suara di situ. Iya benar. Ya kan? Dan mungkin siapa tahu yang Jepang anak baru kali yo. Mereka udah duluan kan. Stay di bisa, situ. bener. Gitu. Nah, Skar, ini Yes. terlepas dari keriaan di Lebaran kemarin. Kita juga ria banget, kita juga happy banget karena melihat IHSG kita hijau ya. Tapi ternyata Sampai kemarin. iya karena kita belum masuk. Betul, Nah itu. karena kita sedang libur. Jadi semua negara kayaknya pada tiba-tiba merah. Kita masih hijau. Indonesia hijau. Lagi libur lebaran, marketnya Iya. belum buka. Orang-orang aja gak tahu kalau kita lagi libur lebaran Bener. bro. Begitu masuk langsung ikutan lampu merah. Nah, disitulah kita tuh penasaran. Karena hari ini adalah pemberlakuan dari penerapan tarifnya Trump. Betul gak sih? Betul banget. Seperti apa keadaan di sana, Mas Askar? Ya keadaan ya. Jadi aku pelan-pelan dulu. Jadi untuk yang pertama-tama, ketika itu pertama kali diumumkan, mungkin yang bisa kita lihat pasar saham global tuh langsung anjlok. Ya. Di mana-mana. S&P 500, Dow Jones, terus di Jepang ada Nikkei, terus ada juga Shanghai Hong Kong Exchange, semua anjlok turun drastis setelah
Presiden Trump itu mengumumkan tarif impor besar-besaran. Nah, tapi di US dalam kondisi domestik ini, itu muncul tagar hashtag 3 triliun. Gara-gara nilai pasar AS itu dilaporkan anjlok sampai 3 triliun dolar. Itu jadi miliarder-miliarder seperti Elon Musk, Bill Gates, dan lain sebagainya itu mengalami kehilangan 3 triliun dolar dalam 1 jam, langsung lenyap begitu ya. Dan ini tentu saja ya ini menunjukkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap pasar dan arah kebijakan ekonomi Trump gitu. Nah, secara sosial tentu aja ini turut menambah ini seperti menambah oli ke dalam api yang sudah terbakar gitu ya. Karena sebelumnya sudah ikut memanas juga. Jadi banyak warga AS khawatir dengan kondisi lonjakan harga barang dan ada kemungkinan resesi gitu. Kemarin aku hari Sabtu itu sedang ingin berakhir pekan ya. Itu naik ke kereta ke metro itu aku udah bisa ngelihat protes di mana-mana, ada protes. Jadi aku ngelihat orang-orang masuk datang bawa papan, yaitu mereka ingin memprotes kebijakan-kebijakan Trump yang aku bisa bilang kontroversial ya, mulai dari pembubaran DOI, terus efisiensi, dan juga ya ini tarif ini, pokoknya banyak banget. Jadi ya bisa disimpulkan ya ini menyulut keresahan sosial yang luas gitu loh kalau kondisi di sini. Iya, bahkan kalau tadi dijelasin aku bahkan nggak ngeh loh. Selama ini aku nyari berita-berita gitu ya. Aku ngikutin perkembangan beritanya dari penerapan kebijakan tarifnya dari Trump ini sendiri. Kayaknya terdengar sangat luas sekali di mancanegara alias di luar Amerikanya. Bahwa ternyata sekarang Mas Askar cerita ternyata di dalam negerinya sendiri banyak loh yang ternyata mengalami gitu ya atau terdampak sama kebijakan yang satu ini. Dan bahkan sampai 3 billion tadi ya. 3 triliun. 3 triliun bahkan. Iya. Wah gila banget dong. Ini kita mau bahas sedikit ya Mas Askar. Tapi sebenarnya apa sih yang kemudian mendasari Trump kemudian membuat kebijakan yang really unpopular kayak gini. Kayak ini semua juga kan semua orang kayaknya pada kaget ya. Kenapa tiba-tiba dia memperlakukan hal seperti ini. Gak ada yang nyangka ya pergerakannya akan sejauh ini gitu. Ya, jadi kalau yang aku telusuri, jadi kan dia di White House itu dikeluarkan detail dokumennya ya. Jadi kalau aku baca-baca ada 2 alasan kenapa Trump itu ingin ngeluarin kebijakan tarif. Pertama, dia itu jadi mungkin aku pelan-pelan dulu. Tarif itu adalah sebuah pajak bea impor terhadap barang-barang yang Amerika impor dari luar negeri gitu. Jadi contohnya misalnya Amerika kekurangan beras, nah Amerika impor beras dari misalnya Tiongkok gitu. Nah, tarif ini itu suatu kebijakan yang memajaki beras itu agar beras-beras di domestik US itu nggak kalah saing gitu. Itu pada dasarnya ya. Jadi ini diperuntukkan untuk menyamakan harga dan bisa produk domestik itu bisa bersaing gitu. Nah, berangkat dari situ Trump itu melihat industri domestik Amerika itu sedang tidak baik-baik saja. Itu sedang dijajah dari sekutu-sekutunya di Uni Eropa dan juga produk-produk Tiongkok gitu. Akhirnya Trump melihat ini Amerika sedang dijarah habis-habisan, dicurangi, dan oleh karena itu beliau merasa penting agar Amerika tuh memberlakukan kebijakan tarif. Nah, yang bikin kontroversial adalah perhitungan tarif Trump yang sebenarnya ngawur. Karena apa? Karena apa? Karena kebijakannya itu dihitungnya berdasarkan total ekspor negara per total ekspor impor total ekspor negara yang dituju per total defisit negara ke Amerika, yang artinya itu perhitungan itu menimbulkan efek yang besar, tarif yang besar kepada sejumlah negara termasuk Indonesia gitu. Jadi bisa nah padahal kalau penghitungan tarif menurut temanku roommateku sekarang yang merupakan PhD ekonomi, perhitungannya itu sebenarnya nggak segampang itu dan ada faktor-faktor lain yang juga harus diperhitungkan gitu. Nah alasan kedua, Trump menilai tarif ini bertujuan untuk memosisikan agar Amerika tuh tetap adidaya atas lawannya rivalnya Amerika sekarang yaitu Tiongkok gitu, agar Amerika bisa dikdaya dan menang
lawan Tiongkok sesuai janji kampanye dia waktu kemarin pemilu 2024. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah terus udah gitu Kar, gitu yang menarik juga ya sebetulnya karena kan ya banyak yang bilang bahwa angkanya tadi tuh kayak agak nggak make sense gitu ya. Kayak ibaratnya tuh cuma Trump dan Tuhan yang tahu, unless you talk to Trump every day mungkin lo akan ngerti gitu ya dari mana penerapan angka yang diberlakukan untuk persentase setiap negaranya gitu. Dan kemudian kan sekarang kita dari setiap negara di luar, kita mungkin udah mulai ke negara-negara di luar Amerika gitu ya, yang akhirnya banyak yang berupaya gitu untuk bernegosiasi. Ada yang bilang beberapa ekonom bahwa ini angka yang udah keluar, ada beberapa yang akan berhasil bernegosiasi, but some of them akan stay on that number gitu, yang mana artinya negaranya kayak apa nego yang nggak akan bisa juga karena memang sebetulnya mungkin beberapa posisinya di situ negara pengekspornya yang butuh untuk melakukan ekspor ke Amerika gitu. Jadi akhirnya mereka nggak punya bargaining power gitu. Nah, what do you think nih? Terutama juga karena kan gue ngelihat, let's say European Union gitu ya, yang sebetulnya adalah ally-nya dari Amerika, tapi ternyata kena pajak yang tinggi juga. Nah, ini nanti akan menimbulkan mungkin bisa jadi European Union ini juga ingin memberikan pajak yang gede juga gitu sehingga si perang tarif ini tuh akhirnya undeniable gitu. Nah sedangkan sebetulnya katanya tuh nggak apple to apple gitu, misalnya nih kayak Trump ngasih pajak ke Cina gede, kemudian Cina mau balas lagi dengan angka yang besar, tapi sebetulnya secara overall tuh nggak akan fair soalnya angka impornya yang dilakukan tuh beda gitu, kayak impor Cina ke AS beda, impor Cina ke AS and vice versa, pokoknya intinya beda gitu. Jadi apakah ini sebetulnya akan tetap menyelamatkan ekonomi Amerika? Meanwhile kita tahu ya sebetulnya penghasilan rakyat Amerika setahun itu bisa 50.000 sampai 60.000 dolar. Yang mereka disuruh bikin kaos kaki juga nggak akan mau gitu ya, si white collar people ini tuh gitu. Kayak kalau mau menyelamatkan industrinya juga kayaknya udah nggak mungkin mereka ini disuruh untuk bikin sendiri. Yang ada mungkin industrinya ya bikin jadi smart industry, entah pakai robot, entah pakai apa segala macam gitu. Jadi is it will save American industry gitu dengan memberlakukan tarif-tarif itu gitu. Apakah mereka juga akan tetap bisa produksi sendiri? Bukankah selama ini ya memang sudah ketergantungan gitu? Ya pertanyaannya mungkin will it save American industry? It's still debatable gitu ya. Karena gini, kita sekarang baru merasakan dampaknya dari secara jangka pendek gitu loh ya. Apakah secara jangka panjang bakal berdampak pada ekonomi Amerika? That is still debatable dan bahkan para ekonom juga unsure dampak panjangnya bakal seperti apa. Cuman yang terjadi adalah dalam jangka pendek itu ada sesuatu kekhawatiran bahwa bakal terjadi kenaikan harga gitu ya. Nah, mungkin kenaikan harga yang paling signifikan kalau aku merujuk pada UN Comtrade ya, itu kan Amerika tuh mengimpor barang-barang dari aku bakal kasih tahu top 3 importer terbesarnya ya, yaitu Kanada, Meksiko, dan China. Amerika tuh banyak mengimpor dalam komoditi seperti alat-alat mesin untuk manufaktur, terus kendaraan beroda gitu, barang elektronik, tekstil dan agrikultur, dan satu lagi itu mineral dan logam gitu. Nah, ini kira-kira ini komoditas-komoditas ini bakal kena shock dan pada akhirnya ini bakal terjadi kenaikan akan produk-produk seperti itu. Nah, mungkin tadi merujuk pada perang dagang dengan Uni Eropa, mungkin itu bakal terjadi di bagian industri agrikultur itu sendiri. Sepertinya banyak mengimpor wine atau barang-barang wine, keju dan lain sebagainya, itu tentunya akan terdampak kepada kenaikan harganya ya. Dan juga steel dan aluminium itu sebenarnya udah kerasa dampaknya dan itu bakal meningkatkan biaya logistik di Amerika. Jadi kalau misalnya jangka panjang, penjawab pertanyaanmu, ya itu tentu saja bakal harming US industry karena dari rantai pasok mereka itu ketika ada satu disrupsi mungkin efeknya akan berantai gitu. Efek berantai yang menimbulkan kenaikan cost. Nah, kenaikan cost itu mungkin bakal membuat suatu perusahaan itu menjadi struggling dan mungkin ada kemungkinan juga gulung tikar gitu loh. Karena kan lagi perusahaan di sini nyari profit. Kalau misalnya profitnya berkurang ya tentu saja ya nanti ada resiko bangkrut gitu. Tapi back again, it's debatable ya. Jadi maksudnya ya karena kita baru aja terjadi, maka kita nggak bisa ngelihat ini akan seperti apa ke depannya. Ini jangka panjang banget nih pengaruhnya buat kita semuanya, termasuk buat Indonesia. Tapi kemarin juga kan sebenarnya dari Ibu Sri Mulyani sendiri sudah mengungkapkan begitu ya, kira-kira langkah apa saja akan dilakukan oleh Indonesia untuk kemudian bisa mengcounter apa yang terjadi saat ini. Nah ini mungkin
pertanyaan awalku akan aku kembali tanyakan kepada Mas Askar, Mas. Kondisinya sekarang di Amerika tuh seperti apa sih? Maksudnya dalam artian apakah kemudian ada gelombang protes besar-besaran dari warga Amerikanya sendiri atau sebenarnya memang betul warga Amerikanya mendukung apa yang dilakukan oleh Trump saat ini? Kalau misalnya mendukung, tidak, sama sekali tidak. Tentu ada kekhawatiran. Jadi mungkin sebenarnya yang tadi aku sebutkan lagi ya, ini tuh kebijakan tarif tuh bagaikan menyiram bensin ke dalam api karena sebelum-sebelumnya tuh sudah ada kebijakan-kebijakan kontroversialnya. Nah, mungkin bisa dibilang kemarin tuh ada juga pembubaran Department of Education, efisiensi besar-besaran, bahkan ada juga keterlibatan Elon Musk dan Doge-nya itu. Ada bubar ya USAID dan tidak lupa juga ada isu Gaza sampai kebijakan imigrasinya gitu. Nah, jadi kemarin ketika aku berkeliling dikit ya, kan aku suka lari sore ya. Itu aku juga lewatin National Mall. Nah, di National Mall itu aku lihat papannya bermacam-macam, warga-warga concern. Ada yang ya tadi ada yang bilang bubar USAID, ada yang takut efisiensi besar-besaran, ada yang menolak Elon Musk. Tapi dan juga ada yang khawatir terhadap isu Gaza dan imigrasi. Jadi ini tuh sebenarnya macam-macam isunya dan itu memuncak kemarahannya dan terjadi di protes kemarin weekend di Amerika. Nah, itu tidak cuma ada di Washington DC, tapi ada juga di New York City, ada juga di Los Angeles, Denver, dan bahkan Miami gitu. Jadi emang marak dan terjadi di mana-mana. Satu hal ya, itu kan pertama dari segi sosialnya. Tapi kalau dari ekonomi, aku dan para WNI lainnya itu udah mulai ancang-ancang nih. Apa jangan-jangan kita mesti stok Indomie ya? Panic buying ya. Mas Askar mau kita kirimin nggak? Mendingan kita kirimin ya benar nih. Ini perang tarif apa COVID ya? Jadi menimbun makanan jadinya. Iya. Kita menimbunnya Indomie. Nah, itu kemarin tuh gue ngeliat postingan lo itu, dia bilang kayak aduh gimana nih nanti kita Indomie masuk ke sini jadinya mahal banget gitu ya. Kan tapi itu tuh langsung kerasa nggak sih, maksudnya apakah misalnya nih kayak sekarang Getok Palu ya 9 April langsung latah nih barang yang sebetulnya udah ada jadi ikut dinaikin juga. Padahal kan sebetulnya logikanya ya mungkin kenaikan itu akan terjadinya nanti beberapa hari atau mungkin beberapa bulan lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita merujuk kepada jadi mungkin kalau misalnya secara singkat ya, kalau melihat kenaikan harga barang itu dilihat dari Consumer Price Index. Nah, Consumer Price Index ini yang mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang biasa dibeli oleh konsumen. Nah, untuk saat ini Consumer Price Index yang aku lihat tuh terakhir laporannya itu bulan Mei, yaitu masih moderat lah di angka 2,8%-an. Tapi ini diprediksi akan baru kerasa beberapa minggu ke depan karena ini kan masif ya, so it takes time gitu. Pertama itu. Tapi kedua, tapi kalau misalnya aku sendiri jalan-jalan ke misalnya Giant tuh supermarket di dekat area aku ya. Gak apa-apa, di kita udah gak ada kok, jadi sebut aja gak apa-apa. Kita sempat ada kan, di kita tapi udah gak bangkrut. Ya, itu aku sempat ngeliat ya, misalnya harga daging ayam file yang boneless itu dengan berat seharga 3 pound atau 1,5 kilo, itu biasanya harganya $7, sekarang udah sekitar naik jadi $14 gitu. Nah, oh my god, 2 kali lipat. Iya 2 kali lipat gitu. Tapi again, this is anecdotal evidence. Bisa jadi itu gara-gara krisis yang pernah terjadi di Amerika, itu krisis flu burung. Jadi sama Biden mesti dibunuhin ayam-ayamnya. Itu mungkin bisa itu juga. Tapi ini tuh tidak hanya terjadi di daging ayam produk tersebut, di produk-produk daging lainnya itu juga aku lihat ada kenaikan setidaknya kayak 4-5 dolar lah sekiranya. Misalnya daging beef itu biasanya $15 jadi $20 itu kurang lebih. Iya, tapi 4-5 dolar itu tuh bukan angka yang kecil ya, karena kalau dirupiahin dikali sekarang aja udah hampir 17.000 nih. Jadi emang harganya jauh banget sebenarnya. Tapi bener kayak yang disampaikan sama Mas Askar tadi, mungkin perbedaan 2 kali lipat itu belum ada hubungannya sama apa yang terjadi sekarang, karena ini kemungkinan sih akan baru terjadi sekitar beberapa hari atau beberapa minggu ke depan bahkan. Tapi ya kita justru menunggu banget Mas Askar untuk kita diinformasikan, let's say paling simpelnya ya dari produk mie instan tadi gitu ya, berapa perubahan harganya dari yang sebelumnya berapa jadi berapa, karena di situ kita bisa menilai bahwa ya
now the struggle is real gitu dari apa yang terjadi dan dari penerapan tarif tersebut. Betul ya. Terus kalau misalnya prediksi nih kira-kira mungkin dari security di dalam negara Amerikanya sendiri gitu ya, kalau ternyata nanti beneran perlahan terjadi peningkatan harga sooner or later atau mungkin dia it could be sooner ya, terkait memang impact dari si penambahan si pajak-pajak dari import-importnya Amerika ini gitu ya. Apa yang paling dikhawatirin sama masyarakat AS nih? Apakah akan ada chaos yang terjadi gitu karena ternyata tiba-tiba harganya jadi pada melambung semua? Dari bagian security ya, mungkin aku bakal kasih di bidang studiku yang aku sedang tekuni sekarang. Jadi kalau misalnya di bagian security sendiri ya, China itu untuk membalas tarifnya Amerika itu memberlakukan kebijakan restriksi ekspor kepada barang-barang mineral. Contohnya dysprosium, scandium, tellurium itu teknis banget, tapi itu logam-logam mulia yang bakal dipakai untuk peralatan-peralatan perang Amerika. Jadi itu bahan-bahan dasar yang bakal dipakai di pesawat perang seperti F-35 dan lain sebagainya itu. Nah, ada kekhawatiran di circle-circle pertahanan Amerika bahwa kekurangan barang-bahan pokok barang-barang logam tersebut itu bakal berdampak terhadap manufacturing base defense mereka gitu. Jadi pada akhirnya Amerika nggak bisa produksi peralatan perang mereka. Itu pertama. Dan kedua, untuk misalnya security di area Washington DC sendiri, aku belum melihat sesuatu perubahan yang signifikan sih. Misalnya ada outpost gitu, aku belum lihat gitu. Tapi ya terkait tarif ini ya, tapi terkait perubahan-perubahan di sekitarnya ya palingan anggota ICE yang mendeport, yang kebijakan deport itu mungkin makin digalakkan sekarang. Mungkin kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Oke. Terus Kar, ini juga kan mungkin ada kaitannya ya security studies dengan ya international relation kind of thing gitu. Ini kan kalau misalnya kita ngelihat ke sejarah, banyak yang bilang kayaknya Amerika tuh semacam balik lagi ke tahun 1930-an atau 1940-an akhir, di mana waktu itu kita semua lagi recover dari World War II gitu ya. Saat itu kan kenapa ada GATT atau General Agreement Tariff and Trade gitu ya, gara-gara Amerika kurang lebih memberlakukan hal yang sama. Sehingga si GATT tadi yang akhirnya melahirkanlah kemudian menjadi inisiasi untuk si WTO atau World Trade Organization gitu kan. Itu adalah solusi nih si WTO tuh supaya nggak kejadian lagi sama Amerika tiba-tiba masang tarif import yang gede-gedean gitu. Nah ini tuh kayak semacam jadi balik lagi nggak sih ke tahun 1930-an akhir itu? Apakah itu sebetulnya tuh pure keputusan Trump aja atau apa sih sebetulnya yang lagi dipikirin sama Amerika gitu? Kok kayaknya kita tuh jadi malah mundur ke belakang lagi gitu? Ya, again ya, sebenarnya ini bukan, kalau misalnya untuk balik lagi ke tarif dan lain sebagainya, sebenarnya itu udah keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan Amerika sebelumnya ya. Mungkin meskipun Trump yang inisiasi, kalau aku lihat, tapi itu juga dilanjutkan oleh Joe Biden gitu. Joe Biden mungkin tidak terang-terangan dengan tarifnya, tapi beliau itu juga menerapkan export control atau terhadap beberapa jenis barang kepada Cina, misalnya semikonduktor, chip, ya hal-hal yang sangat penting dalam pengembangan kepentingan nasional Amerika seperti AI atau teknologi quantum computer dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau misal ada yang berargumen bahwa Amerika tuh kembali tahun 1930 itu mungkin benar karena logikanya adalah Amerika tuh sekarang melihat dirinya sedang dikepung berbagai macam adversary. Jadi oleh karena itu dia tuh perlu bekerja sama dengan sekutunya untuk mengamankan kepentingan nasional dirinya sendiri gitu. Itu yang pertama. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa negara tuh bakal menjadi semakin, kalau bahasa teknisnya tuh realis ya, yaitu semakin mementingkan kepentingan nasionalnya, dan kedua bakal muncul narasi-narasi perang dingin kembali gitu, misalnya narasi AS kontra Cina atau AS kontra Rusia dan lain sebagainya gitu, karena ya sudah bukan lagi zamannya Amerika menjadi sole hegemon gitu aja sih yang bisa saya bilang. Iya. Udah lama tuh gak dengar kata-kata hegemoni ya. Karena sebenarnya ini juga disampaikan kemarin sama Ibu Sri Mulyani ya, bahwa kayaknya sekarang tuh udah nggak ada lagi yang namanya
kawan untuk Amerika gitu. Ibaratnya untuk negara-negara yang terdekatnya aja sekarang sama Amerika tetap diberlakukan tarif yang luar biasa mengejutkan ini gitu. Jadi Iya. ya ini mah udah rata aja ibaratnya. Dan seperti yang disampaikan sama Mas Askar di awal tadi, keputusan-keputusan ini memang cukup aneh sebenarnya, tapi benar-benar terjadi. Jadi ketika misalnya ada gelombang protes yang gede-gedean di Amerika Serikat sendiri, maka itu hal yang wajar karena tentunya Ya, ini akan mungkin mempengaruhi. Ya mungkin ini bisa menjawab tadi ya dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi ya. Tarif kan bakal menaikkan harga dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjangnya mungkin pemain-pemain industri atau stock market atau pasar-pasar saham itu akan menghilang kepercayaannya terhadap Amerika Serikat gitu. Karena saat ini Amerika sudah tidak bisa dipercaya lagi sebagai penjamin atau stabilitas ekonomi dunia pada dasarnya Iya. itu. Nah itu mungkin dampaknya signifikan terhadap peran AS sebagai sole hegemon di dunia ini. Ya, malah justru ini bisa jadi titik balik dari perubahan peta perpolitikan yang ada gitu, terutama di bidang perekonomian. Maka kita akan melihat seperti apa nanti ke depannya dimulai dari ini. Jadi ya siapa tahu ini sebenarnya blessing in disguise, kita juga nggak pernah tahu ya. Cuman yang jelas yang kita rasain sekarang adalah kenaikan harga yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini dan lumayan agak ngos-ngosan nih, bikin kita semuanya agak lumayan shock gitu ibaratnya. Mas Askar, thank you banget udah mau diajakin ngobrol-ngobrol lagi sama kita di sini Mas Askar. Gila, Terima tapi kasih Mari, untuk mari. waktunya Apa, ya. nggak apa-apa. you're still the best for us. Benar. Kamu keren banget. Tapi Mas Thank Askar, you, thank you for the opportunity though. iya, jangan kaget pokoknya kalau ada yang berkaitan dengan Amerika gonjang-ganjing, kamu besoknya pasti akan langsung telepon ya. Kamu Waduh. sebetulnya kaget-kaget banget kan hari ini, ya kan? Jujur, Boleh. sebenarnya aku udah minta kamu sebenarnya harusnya kemarin ya. Iya. Oh. Tapi nggak apa-apa hari ini juga tetap Hari kita ini. senang kamu mau bergabung bersama kita ya. lagi jam berapa sekarang di sana, Kar? Sekarang jam 10 lebih 40. Oke, sudah waktunya akan segera beristirahat atau baru mau ngerjain tugas ya biasanya kalau mahasiswa jam segitu ya. Iya ya, Ya, kamu udah mau tidur. udah mau tidur. Udah tidak bagus healthy lifestyle ya. Karena dibilang gini, sebenarnya defense yang paling berat adalah terhadap diri sendiri ya. Jadi aku harus defense juga terhadap badan aku karena ya umur kita Bener. juga udah gak muda. Karena kan dia mahasiswa S2 jadi wise. Coba mahasiswa Iya, S1 ya kan bener. sistem kebut semalam. Bener, 3.000 Kerjain tugas. kata dalam satu malam malam. dikejar Bisa, ya. papernya Mas ya. Askar, terima kasih banyak. Kamu sehat-sehat ya di sana ya. Iya. Ya, terima kasih. Kamu terima kalau kasih. butuh mie instan atau Bye-bye. apa kabarin kita ya. Siapa tahu kita bisa bantu Siap, dari sini ya. siap. Kita doain supaya supply-nya tetap murah ya. Karena Amin, kita kalau amin. kirim juga mahal. Itu juga amin. Amin ya Allah. Thank you Mas Askar. Bye bye. Sampai jumpa lagi.